Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau ADHD, adalah kondisi perkembangan saraf yang kompleks. Ini memengaruhi fungsi eksekutif otak, sistem manajemen yang mengontrol perhatian, penghambatan, dan pengaturan diri. Selama beberapa dekade, kita telah mencari cara paling efektif untuk mengelola gejalanya. Perjalanan ini telah membawa kita pada kesimpulan yang jelas dan kuat, tidak ada satupun solusi ajaib. Sebaliknya, strategi paling efektif adalah pendekatan komprehensif dan berlapis-lapis, yang dikenal sebagai terapi multimodal. Ini berarti kita tidak hanya mengandalkan satu metode, tetapi secara strategis menggabungkan beberapa perawatan berbeda untuk mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan ADHD dalam kehidupan seseorang. Pemahaman ini tidak hanya didasarkan pada teori, ini didukung oleh penelitian ilmiah yang ekstensif. Studi Multimodal Treatment Study of Children with ADHD, atau studi MTA, salah satu studi terbesar dan terlama yang pernah dilakukan tentang gangguan ini, memberikan bukti yang pasti. Studi ini membandingkan pendekatan pengobatan yang berbeda, hanya obat-obatan, hanya terapi perilaku intensif, kombinasi keduanya dan perawatan komunitas rutin. Hasilnya sangat inovatif. Mereka menunjukkan bahwa kombinasi obat-obatan dan terapi perilaku yang dikelola dengan cermat menghasilkan peningkatan paling signifikan dalam gejala ADHD, melampaui apa yang dapat dicapai oleh salah satu perawatan itu sendiri. Logika di balik pendekatan gabungan ini sederhana namun mendalam. ADHD bukan hanya masalah ketidakperhatian atau hiperaktivitas. Ini memengaruhi perilaku, regulasi emosi, keterampilan sosial, kinerja akademik, dan dinamika keluarga. Obat-obatan dapat secara efektif menargetkan defisit neurobiologis inti, membantu menyamakan kedudukan dengan meningkatkan fokus dan kontrol impuls. Namun, obat-obatan tidak mengajarkan keterampilan. Ini tidak menghilangkan perilaku negatif yang telah dipelajari selama bertahun-tahun, memperbaiki hubungan yang tegang, atau membangun kebiasaan akademik. Disinilah terapi perilaku dan psikologis berperan, memberikan pelatihan dan dukungan penting yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang sukses. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang mengobati ADHD, kita harus berpikir secara holistik. Kita tidak hanya mengobati serangkaian gejala yang tercantum dalam manual diagnostik. Kita mendukung seseorang secara utuh, seorang anak, remaja, atau dewasa, yang menjalani kehidupan di dunia yang sering kali terasa dirancang untuk menantang sifat dasar mereka. Rencana multimodal mengakui kompleksitas ini. Ini menyatukan para profesional medis, terapis, orang tua, guru, dan individu dengan ADHD ke dalam tim kolaboratif. Tim ini bekerja sama untuk menciptakan jaring dukungan, memastikan bahwa setiap aspek kognitif dihangani terkoordinasi dan bijaksana. Sinergi antara obat-obatan dan terapi perilaku adalah landasan manajemen ADHD yang efektif. Bayangkan, Anda sedang mencoba membangun rumah. Obat-obatan itu seperti memiliki peralatan listrik terbaik yang tersedia. Peralatan ini membuat pekerjaan memotong kayu, memaku, dan mengangkat material berat menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Tanpa mereka, pekerjaan akan sangat sulit dan lambat. Namun, peralatan itu sendiri tidak tahu cara membangun rumah. Anda masih membutuhkan cetak biru, pengetahuan tentang teknik konstruksi, dan keterampilan untuk menggunakan peralatan dengan benar. Terapi perilaku adalah cetak biru dan pelatihan konstruksi itu. Mari kita uraikan lebih lanjut. Obat-obatan bekerja pada neurokimia otak, terutama dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Ini membantu meningkatkan sistem sinyal otak, yang mengarah pada perhatian yang lebih baik, mengurangi impulsivitas, dan mengurangi hiperaktivitas. Seorang anak yang mengonsumsi obat yang tepat mungkin merasa lebih mudah untuk duduk diam, mendengarkan guru, dan menahan keinginan untuk menyela jawaban. Kebisingan di otak mereka mereda, menciptakan kesempatan untuk belajar dan perilaku positif terjadi. Ini adalah langkah pertama yang penting karena membuat individu lebih reseptif terhadap intervensi lain. Namun, obat-obatan tidak secara otomatis menciptakan kebiasaan baik. Seorang anak yang telah berjuang selama bertahun-tahun, mungkin telah mengembangkan pola menghindari pekerjaan rumah, berdebat dengan orang tua, atau mengalami kesulitan dengan teman sebaya. Ini adalah perilaku yang dipelajari. Terapi perilaku secara langsung menargetkan masalah-masalah ini dengan mengajarkan keterampilan baru yang lebih adaptif. Seorang terapis dapat bekerja dengan anak dan orang tua mereka untuk membuat sistem organisasi, mengembangkan strategi untuk mengelola frustrasi, dan melatih isyarat sosial.
Obat-obatan membuat anak mampu mempelajari keterampilan ini, dan terapi memberikan instruksi dan latihan nyata yang dibutuhkan untuk menguasainya. Kombinasi ini menciptakan lingkaran umpan balik positif. Ketika obat-obatan meningkatkan fokus anak, mereka lebih mampu terlibat dalam sesi terapi mereka, dan menerapkan strategi yang mereka pelajari. Saat mereka menggunakan keterampilan perilaku baru ini, dan melihat hasil positif, seperti nilai yang lebih baik atau persahabatan yang lebih baik, harga diri mereka tumbuh. Keberhasilan ini, pada gilirannya, memotivasi mereka untuk melanjutkan rencana perawatan mereka, termasuk mengonsumsi obat secara konsisten. Obat-obatan membuka jendela peluang, dan terapi mengajarkan orang tersebut cara memanjatnya dan menjelajahi dunia di sisi lain. Inilah mengapa studi MTA menemukan bahwa pendekatan unggul. Obat yang paling umum dan paling banyak diteliti untuk ADHD adalah stimulan. Kelas obat ini meliputi obat berbasis metilfenidat, seperti Ritalin, Concerta, dan Vocalin, serta obat berbasis amfetamin, seperti Adderall, Vyvanse, dan Dexedrine. Istilah stimulan mungkin terdengar membingungkan, karena kita memberikan zat stimulan kepada seseorang yang sudah hiperaktif. Namun, obat-obatan ini bekerja dengan merangsang area otak tertentu yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif, cortex prefrontal. Mereka meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin, yang merupakan pembawa pesan kimia utama yang membantu sel-sel otak berkomunikasi secara efektif. Bayangkan seperti ini, bagian otak yang mengontrol perhatian dan impuls kurang terangsang pada individu dengan ADHD. Obat stimulan membuat area itu aktif, meningkatkan aktivitasnya ke tingkat yang lebih normal. Ini memungkinkan sistem pengereman otak bekerja dengan baik, mengurangi impulsivitas dan hiperaktivitas. Ini juga meningkatkan sistem penyaringan otak, membantu individu untuk mengabaikan gangguan dan mempertahankan fokus pada satu tugas. Untuk sekitar 70 hingga 80% individu dengan ADHD, stimulan sangat efektif dalam mengurangi gejala inti, seringkali dengan peningkatan yang terlihat pada hari pertama. Obat stimulan tersedia dalam berbagai formulasi. Ada versi kerja singkat yang bertahan sekitar 3 hingga 4 jam, dan versi kerja panjang atau pelepasan diperpanjang yang dapat bertahan selama 8, 10, atau bahkan 12 jam. Pengembangan formulasi kerja panjang telah menjadi kemajuan besar, karena mereka dapat memberikan cakupan gejala sepanjang hari sekolah atau kerja dengan 1 dosis pagi. Ini menghilangkan kebutuhan akan dosis tengah hari di kantor perawat sekolah, yang bisa merepotkan dan menstigmatisasi. Pilihan stimulan dan formulasi mana yang akan digunakan tergantung pada kebutuhan, jadwal, dan bagaimana tubuh individu memetabolisme obat. Seperti semua obat, stimulan dapat memiliki efek samping. Yang paling umum adalah nafsu makan berkurang dan kesulitan tidur. Efek samping potensial lainnya termasuk sakit kepala, sakit perut, atau peningkatan iritabilitas, terutama saat efek obat habis. Ini kadang-kadang disebut rebound. Untungnya, efek samping ini biasanya ringan dan seringkali dapat dikelola secara efektif. Misalnya, kehilangan nafsu makan dapat diatasi dengan mendorong sarapan padat nutrisi sebelum dosis pagi, dan merencanakan makan malam dan camilan malam yang sehat setelah efek obat habis. Masalah tidur seringkali dapat diperbaiki dengan menyesuaikan waktu dosis, atau mempraktikkan kebersihan tidur yang baik. Meskipun stimulan adalah pengobatan lini pertama untuk ADHD, stimulan tidak cocok untuk semua orang. Bagi sebagian individu, stimulan mungkin tidak cukup efektif, atau dapat menyebabkan efek samping yang, Anda tahu, sulit ditoleransi. Dalam kasus lain, seseorang mungkin memiliki kondisi medis yang menyertai, seperti kondisi jantung atau gangguan tik, yang membuat penggunaan stimulan lebih rumit. Bagi individu ini, obat non-stimulan memberikan alternatif yang berharga. Obat-obatan ini bekerja secara berbeda dari stimulan, tetapi masih bisa sangat efektif dalam mengelola gejala ADHD. Pilihan non-stimulan utama yang disetujui untuk ADHD meliputi atomoxetine, yang juga dikenal sebagai Strattera, guanfacine atau Intuniv, dan Clonidine atau Capvy. Tidak seperti stimulan yang mulai bekerja sangat cepat, non-stimulan memiliki onset kerja yang lebih bertahap. Mungkin diperlukan beberapa minggu penggunaan harian yang konsisten untuk melihat efek terapeutik penuhnya. Atomoxetine bekerja terutama dengan meningkatkan kadar norepinefrin di otak. Guanfacine dan Clonidine, yang dikenal sebagai agonis adrenergic alpha 2, awalnya dikembangkan untuk mengobati tekanan darah tinggi,
Tetapi ditemukan juga membantu gejala ADHD dengan memperkuat sirkuit pengatur korteks prefrontal. Obat non-stimulan menawarkan beberapa keuntungan unik, karena mereka memberikan cakupan 24 jam yang mulus tanpa naik turun, yang kadang-kadang dapat terjadi dengan stimulan. Mereka dapat sangat membantu bagi individu yang berjuang dengan disregulasi emosional, agresi, atau efek rebound yang parah. Mereka juga cenderung memiliki dampak yang lebih kecil pada nafsu makan dan tidur. Untuk alasan ini, mereka kadang-kadang digunakan dalam kombinasi dengan stimulan. Stimulan memberikan kontrol gejala yang kuat di siang hari, dan non-stimulan membantu menghaluskan malam dan pagi hari, meningkatkan tidur, dan mengurangi kesulitan pagi hari. Profil efek samping untuk non-stimulan berbeda dari stimulan. Efek samping yang paling umum untuk atomoxetin adalah kelelahan awal atau sakit perut, meskipun ini sering membaik seiring waktu. Untuk guanfacin dan clonidine, efek samping yang paling umum adalah sedasi atau kantuk. Itulah sebabnya mereka sering diberikan pada malam hari. Seperti obat apapun, sangat penting untuk bekerja sama secara erat dengan dokter untuk memantau efek samping dan menemukan obat dan dosis yang tepat. Ketersediaan pilihan non-stimulan yang efektif telah secara signifikan memperluas kemampuan kita untuk membuat rencana pengobatan yang disesuaikan, yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap orang dengan ADHD. Obat-obatan dapat menciptakan kesiapan biologis untuk belajar, tetapi terapi psikologis memberikan instruksi yang sebenarnya. Terapi ini bukan tentang menyembuhkan ADHD. Terapi ini tentang membangun keterampilan dan strategi praktis untuk menjalani hidup dengan sukses. Salah satu pendekatan yang paling efektif dan berbasis bukti adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT didasarkan pada gagasan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku kita saling terkait. Bagi individu dengan ADHD, CBT membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dan perilaku tidak produktif yang sering menyertai gangguan tersebut. Misalnya, seorang dewasa dengan ADHD mungkin menunda proyek pekerjaan karena mereka berpikir, "Ini terlalu berat, saya tidak akan pernah bisa menyelesaikannya." Pikiran ini menyebabkan perasaan cemas, yang pada gilirannya menyebabkan perilaku menghindari tugas. Seorang terapis CBT akan membantu individu menantang pikiran itu, seperti, "Saya bisa memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola, dan mengembangkan rencana tindakan konkret." CBT untuk ADHD sangat praktis dan langsung. Ini berfokus pada pengembangan keterampilan dalam perencanaan, manajemen waktu, organisasi, dan pemecahan masalah, menyediakan manual cara kerja yang tidak dapat ditawarkan oleh obat-obatan saja. Untuk anak-anak dan remaja, dua bentuk terapi lain yang sangat penting, pelatihan manajemen orang tua atau PMT, dan pelatihan keterampilan sosial atau SST. PMT adalah salah satu intervensi paling kuat yang kita miliki untuk ADHD pada masa kanak-kanak. Ini tidak mengobati anak secara langsung. Ini melatih orang tua untuk menjadi terapis yang lebih efektif di rumah. Orang tua belajar menggunakan penguatan positif secara lebih konsisten, menciptakan rutinitas harian yang terstruktur, memberikan perintah yang jelas dan efektif, dan menggunakan konsekuensi yang sesuai seperti time out atau kehilangan hak istimewa. Pendekatan ini mengubah dinamika keluarga dari konflik dan frustrasi menjadi kolaborasi dan dukungan. Pelatihan keterampilan sosial atau SST sering dilakukan dalam kelompok dengan anak-anak lain. Banyak anak dengan ADHD kesulitan menjalin dan mempertahankan pertemanan. Mereka mungkin impulsif dalam percakapan, melewatkan isyarat sosial, atau kesulitan mengatur emosi mereka selama bermain. Dalam kelompok SST, seorang terapis mengajarkan keterampilan ini secara langsung, dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mempraktikkannya dalam lingkungan yang aman dan terstruktur. Mereka mungkin bermain peran bagaimana bergabung dalam permainan, bagaimana menangani godaan, atau bagaimana melakukan percakapan bolak-balik. Latihan yang ditargetkan ini dapat membuat perbedaan besar dalam kepercayaan diri dan keberhasilan sosial anak. Penanganan ADHD tidak dapat dibatasi pada praktik dokter atau ruang terapis. Bagi anak atau remaja, keberhasilan bergantung pada kemitraan yang kuat dan kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan penyedia layanan kesehatan. Ini menciptakan segitiga dukungan yang melingkupi anak. Orang tua dan guru berada di garis depan setiap hari, dan mereka adalah mitra penting dalam menerapkan strategi dan memantau kemajuan. Wawasan mereka sangat berharga,
Karena mereka melihat bagaimana anak berfungsi di dua lingkungan terpenting dalam hidup mereka, rumah dan sekolah. Di rumah, orang tua yang telah menerima pelatihan manajemen orang tua diperlengkapi untuk menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi, terstruktur, dan positif yang mendukung kelemahan fungsi eksekutif anak. Ini termasuk menetapkan rutinitas yang konsisten untuk pagi hari, pekerjaan rumah, dan waktu tidur. Ini berarti menggunakan alat bantu visual seperti daftar periksa dan kalender untuk memperjelas harapan. Ini melibatkan fokus pada penguatan positif, menangkap anak yang berbuat baik dan memberikan pujian serta penghargaan yang sering untuk usaha dan kerjasama. Pendekatan proaktif ini membantu mencegah banyak perilaku bermasalah, bahkan sebelum dimulai, mengurangi stres keluarga, dan membangun harga diri anak. Di lingkungan sekolah, dukungan sama pentingnya. Anak-anak dengan ADHD seringkali memenuhi syarat untuk akomodasi dan layanan dukungan berdasarkan undang-undang seperti Individuals with Disabilities Education Act, atau IDEA, atau Pasal 504 dari Rehabilitation Act. Ini bukan tentang memberikan keuntungan yang tidak adil, ini tentang menyamakan kedudukan. Akomodasi umum meliputi tempat duduk yang diutamakan, dekat guru dan jauh dari gangguan, waktu tambahan untuk ujian, menerima salinan catatan guru, atau memecah tugas panjang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Perubahan sederhana ini dapat membuat perbedaan antara kegagalan dan keberhasilan bagi siswa dengan ADHD. Dukungan sekolah yang efektif juga melibatkan intervensi perilaku. Kartu laporan harian, atau DRC, adalah alat yang sangat efektif yang menciptakan hubungan langsung antara rumah dan sekolah. Guru menetapkan beberapa tujuan perilaku positif yang spesifik untuk hari itu, seperti mulai bekerja segera atau mengangkat tangan sebelum berbicara. Pada akhir hari, guru menilai kinerja anak, dan anak membawa laporan pulang untuk mendapatkan hadiah dari orang tua mereka karena mencapai tujuan mereka. Sistem ini memberikan umpan balik dan penguatan yang sering, menjaga semua orang dalam tim tetap fokus pada tujuan yang sama, dan menumbuhkan semangat positif dan kolaboratif antara rumah dan sekolah. Tidak ada formula tunggal yang cocok untuk semua pengobatan ADHD. Keindahan pendekatan multimodal adalah fleksibilitasnya. Tujuannya adalah untuk membuat rencana perawatan yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kekuatan, kebutuhan, dan keadaan unik setiap individu dan keluarga mereka. Proses ini dimulai dengan evaluasi komprehensif yang melampaui sekadar mengonfirmasi diagnosis. Evaluasi yang baik akan mengidentifikasi area gangguan tertentu. Apakah masalah utamanya adalah akademik, hubungan sosial, regulasi emosi, atau konflik keluarga? Ini juga akan menyaring kondisi yang menyertai, seperti kecemasan, depresi, atau ketidakmampuan belajar, yang umum terjadi pada ADHD. Setelah gambaran yang jelas ini terbentuk, tim perawatan dapat bekerja sama untuk memprioritaskan intervensi. Untuk anak kecil dengan hiperaktivitas parah dan perilaku mengganggu, langkah pertama mungkin adalah memulai pengobatan dan mendaftarkan orang tua dalam program PMT. Untuk remaja yang masalah utamanya adalah disorganisasi dan nilai yang buruk, fokusnya mungkin pada manajemen pengobatan yang dikombinasikan dengan pembinaan akademik atau CBT. Untuk orang dewasa yang berjuang di tempat kerja dan dalam hubungan mereka, kombinasi pengobatan, CBT, dan konseling pasangan mungkin merupakan jalur yang paling efektif. Rencana tersebut adalah dokumen hidup yang dirancang untuk berkembang seiring perubahan kebutuhan individu dari waktu ke waktu. Evaluasi rutin adalah kunci untuk membuat pendekatan yang dipersonalisasi ini berhasil. Perawatan tidak boleh menjadi urusan yang diatur dan dilupakan. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memantau, menyesuaikan, dan memecahkan masalah. Janji temu tindak lanjut dengan dokter yang meresepkan harus dilakukan secara teratur, terutama di awal, untuk menyempurnakan pengobatan. Sesi terapi menyediakan ruang untuk memeriksa kemajuan dan menyesuaikan strategi. Pertemuan atau komunikasi berkala antara orang tua, guru, dan terapis memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama, dan bahwa intervensi bekerja sebagaimana dimaksud di berbagai pengaturan. Lingkaran umpan balik yang berkelanjutan ini memungkinkan tim untuk responsif dan membuat perubahan yang tepat waktu pada rencana. Pada akhirnya, rencana perawatan yang paling berhasil adalah di mana individu dengan ADHD adalah peserta aktif. Saat anak-anak tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa, mereka harus semakin terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Mereka harus memahami ADHD mereka, mengetahui apa yang diperlukan dalam perawatan mereka, dan belajar untuk mengadvokasi diri mereka sendiri. Memberdayakan individu untuk mengambil kepemilikan atas perawatan mereka, mungkin merupakan tujuan jangka panjang yang paling penting. Kesadaran diri dan manajemen diri inilah yang memungkinkan mereka membangun kehidupan yang memuaskan dan sukses, menggunakan alat dan keterampilan yang telah mereka peroleh melalui terapi multimodal yang komprehensif. Saat kita melihat ke masa depan, lanskap pengobatan ADHD terus berkembang dengan cara yang menarik. Kita bergerak menuju era personalisasi dan aksesibilitas yang lebih besar, didorong oleh kemajuan ilmiah dan inovasi teknologi. Prinsip-prinsip inti terapi multimodal, menggabungkan pengobatan, intervensi perilaku, dan dukungan pendidikan, akan tetap menjadi fondasi. Namun, alat yang kita gunakan untuk memberikan perawatan ini menjadi lebih canggih dan mudah digunakan, menawarkan harapan baru bagi individu dan keluarga yang menghadapi tantangan ADHD. Salah satu perkembangan terbaru yang paling signifikan adalah integrasi teknologi ke dalam pengobatan. Aplikasi kesehatan digital dan platform telehealth membuat dukungan lebih mudah diakses dari sebelumnya. Kini ada aplikasi berbasis bukti yang dirancang untuk membantu organisasi, manajemen waktu, dan bahkan untuk menyediakan latihan berbasis CBT. Telehealth memungkinkan keluarga di daerah terpencil atau kurang terlayani untuk terhubung dengan spesialis ADHD tanpa beban perjalanan jarak jauh. Selain itu, para peneliti sedang menjajaki intervensi baru seperti terapi digital, video game berbasis resep yang dirancang untuk meningkatkan perhatian, yang telah menerima izin FDA, membuka batas baru dalam pengobatan. Di kelas, pemahaman kita tentang dukungan yang efektif terus mendalam. Kita bergerak melampaui akomodasi sederhana menuju model intervensi yang lebih terintegrasi. Ini termasuk melatih guru dalam teknik manajemen kelas yang ramah ADHD, yang bermanfaat bagi semua siswa, bukan hanya mereka yang memiliki diagnosis. Ini juga melibatkan penekanan yang lebih besar pada pembinaan fungsi eksekutif dalam hari sekolah, membantu siswa mempelajari keterampilan penting dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan diri di lingkungan yang paling mereka butuhkan. Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem sekolah yang mendukung di mana siswa dengan ADHD dapat berkembang. Visi utama untuk masa depan adalah pendekatan sistemik seumur hidup untuk perawatan ADHD. Ini berarti menyadari bahwa ADHD bukan hanya gangguan masa kanak-kanak, tapi kondisi yang memengaruhi individu sepanjang hidup mereka. Ini berarti menciptakan transisi perawatan yang mulus dari sistem kesehatan anak ke dewasa. Dan ini berarti melanjutkan penelitian kita ke dalam neurobiologi dasar gangguan tersebut, dengan harapan mengembangkan perawatan yang lebih bertarget dan efektif. Perjalanan dengan ADHD adalah maraton, bukan lari cepat, tetapi dengan pendekatan multimodal yang komprehensif, personal, dan berkembang, jalan ke depan lebih cerah dan lebih menjanjikan dari sebelumnya.